Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya Eka Siti Barkah dan rekan saya Rizky Aminatul Aziza. Kami mahasiswi Pasca Sarjana Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Cyber Teknik Jati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI di Satuan Pendidikan. Berawal dari latar belakang bahwa secara nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia ini belum mencapai standar yang diharapkan. Sebagai hasil dari pemetaan mutu pendidikan nasional yang dilakukan pada tahun 2014, hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional atau SMP. Kemudian hasil rapor pendidikan Indonesia pada tahun 2023 juga ini belum menunjukkan hasil yang menggembirakan seperti itu. Kemudian juga berdasar hasil akreditasi BNSM, perkembangan mutu sekolah atau madrasah ini belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan juga gitu ya dalam hal mutu seperti itu. Menurut Raharjo 2019 bahwa perkembangan mutu pendidikan yang belum optimal ini diduga bukan karena standar nasional pendidikan yang kurang berkualitas, namun pemenuhan dan implementasi standar nasional pendidikan ini belum berjalan secara maksimal. Banyak faktor yang menyebabkan implementasi SNP ini tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini bisa berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya adalah tenaga kependidikan, kemudian daya dukung pimpinan, kemudian sarana prasarana, ketersediaan dana, dan juga pemahaman warga sekolah tentang keterlaksanaan standar nasional pendidikan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah lokasi geografis sekolah, kemudian daya dukung masyarakat, dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk mendukung tercapainya SMP dan meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah dengan diterbitkannya Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ini terdiri atas sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Nah, SPMI atau sistem penjaminan mutu internal ini direncanakan, kemudian dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan kata lain bahwa setiap satuan pendidikan ini diwajibkan untuk membentuk SPMI. Hasil penerapan SPMI ini akan digunakan oleh BNSM sebagai acuan untuk melakukan akreditasi di satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian kita berbicara mengenai definisi dan konsep dasar sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Penjaminan mutu pendidikan dijabarkan sebagai suatu mekanisme yang sistematis, kemudian terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan ini telah sesuai dengan standar mutu. Nah, SPMI Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan mutu yang memenuhi atau melampaui SMP. Nah, kemudian sistem penjaminan mutu internal ini merupakan sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Selanjutnya, bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal seperti tadi sudah diutarakan dan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME begitu ya. Nah, SPMI ini tadi sudah dikatakan bahwa dilaksanakan oleh satuan pendidikan, kemudian SPME dilaksanakan atau dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, kemudian BSNP dan BNSM sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan yang berlaku seperti itu. Kemudian acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. SNP ini merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian standar isi, kemudian standar proses,
standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, dan standar pembiayaan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dijabarkan bahwa 8 standar nasional pendidikan ini seperti tadi ya sudah disebutkan. Pertama, bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Kemudian, standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Kemudian standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Kemudian standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pendidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Dan terakhir adalah standar pembiayaan, yaitu kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, prinsip dari sistem penjaminan mutu pendidikan adalah mandiri, terstandar, akurat, sistemik dan berkelanjutan, kemudian holistik dan terdokumentasi. Mandiri bahwa SPMI ini dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan oleh setiap satuan pendidikannya seperti itu ya. Kemudian terstandar bahwa SPMI ini menggunakan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Mendikbud dan standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP. Kemudian akurat bahwa SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat. Sistemik dan berkelanjutan bahwa SPMI ini diimplementasikan dengan menggunakan 5 langkah penjaminan mutu, yaitu pemetaan mutu, kemudian penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit atau evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berkelanjutan yang membentuk suatu siklus. Kemudian holistik, karena SPM ini dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait. Kemudian terdokumentasi bahwa prinsipnya seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPM ini terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu. Selanjutnya, SPMI ini memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 5 siklus, yaitu pertama, memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah atau evaluasi diri madrasah berdasarkan SNP. Kemudian selanjutnya adalah membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah, kemudian melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran, selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan dan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu ini berjalan sesuai rencana yang telah disusun dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi juga merupakan menghasilkan rekomendasi tindakan perbaikan. Dengan demikian, maka ada jaminan kepastian keberlanjutan terjadinya peningkatan mutu. Kemudian, menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring evaluasi. Selanjutnya bahwa indikator keberhasilan SPM ini ada 3 indikator. Pertama adalah indikator keluaran, kemudian indikator hasil, dan indikator dampak.
Kalau menurut indikator keluaran bahwa satuan pendidikan yang berhasil, SPMI yang berhasil ini adalah satuan pendidikan mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu yang terjadi 5 siklus tadi yang sudah dibahas. Selanjutnya bahwa indikator keluaran lagi adalah terbentuknya organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Nah, untuk indikator hasil bahwa dikatakan berhasil itu jika proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar dan pengelolaan satuan pendidikan berjalan sesuai dengan standar. Sedangkan untuk indikator dampak keberhasilan SPMI adalah budaya mutu di satuan pendidikan terbangun dan mutu hasil belajar di sekolah tersebut meningkat. Nah, beberapa faktor penentu keberhasilan SPMI diantaranya adalah dukungan pemerintah pusat, kemudian dukungan pemerintah daerah, kebijakan satuan pendidikan, kepemimpinan kepala satuan pendidikan yang efektif, kemudian partisipasi, komitmen, dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan, dan juga terakhir adalah akuntabilitas, transparansi, dan integritas yang menjadi budaya organisasi satuan pendidikan, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan yang lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian di dalam SPM ini ada tim penjaminan mutu pendidikan. Nah, dalam realisasinya bahwa SPM ini dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari perwakilan pimpinan satuan pendidikan, kemudian perwakilan guru, perwakilan tenaga kependidikan, dan perwakilan komunitas sekolah. Tim penjaminan mutu pendidikan ini pada tingkat satuan pendidikan memiliki tugas diantaranya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan, melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi, kemudian melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, melakukan monitoring dan evaluasi, dan memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan atau ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.